Makasih Kang Abu. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ini lebih kencang Pak. Oh, iya. Cek, ya. Silakan. Yang masih di jalan silakan. Jadi Bapak Ibu, nutrisi tubuh, materi sudah terus-menerus ada ya, dari berbagai macam. Dari baru saya datang makan, sedikit materi pikiran makan, ntar makan lagi. Ini yang malah meledak tuh nanti perutnya. Ya. Ini anehnya Pak Wayan waktu sesi cemil-cemil tuh ini apa ya? Bangun. Ya. Begitu ke sini, ini gitu. Baru nih. Iya. Set. Iya. Padahal ada 3 hari kesempatan untuk ini ya bangun ya. Tapi kalau gini Kang Abu, retret itu tujuannya untuk bangun dalam kesadaran. Betul nggak? Tuh. Syarat-syarat bisa bangun dalam kesadaran adalah diawali dengan tidur dalam kesadaran. Betul. Dengan tidur di siang hari sih Pak. Ya, tidur dulu baru bisa bangun dalam kesadaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut melihat diri kita. Yang tadi di awal kita cerita bahwa kita semua awalnya memang berasal dari sebuah kehampaan, kekosongan. Tetapi ternyata bukan kekosongan benar-benar kosong yang tidak ada apa-apanya. Kita berasal dari kekosongan yang berisi, betul enggak? Berisi kecerdasan, berisi energi, berisi materi. Yang bahkan ketika kita dilepaskan sebagai energi oleh ayah kita, sebuah sperma yang berekor, dan di dalam sperma itu ada bagian yang disebut mitokondria yang menghasilkan energi yang membuat sel sperma itu bisa bergerak kayak torpedo gitu. Waktu hidupnya hanya 3 hari, dan akhirnya satu yang berhasil melakukan proses perjalanan panjang 3 hari bagi sel sperma itu berhasil menembus sel telur. Dan tadi ada obrolan kita, apakah dia yang terpilih apa dipilih? Dia terpilih oleh seleksi alam itu sendiri. Sel telur itu begitu kuat sehingga hanya sperma berekor yang mampu bergerak dengan penuh semangat, yang punya keberanian, mampu melintasi gelapnya ruang rahim. Hanya itulah yang akan berhasil menembus dan mencapai berkahnya sendiri. Ingat ya, sel sperma yang berekor. Setelah menjadi pribadi di alam semesta besar di luar kandungan ibu, maka sel telur itu merubah menjadi bumi yang bulat ini. Si sel sperma yang berekor itu berubah menjadi diri kita yang masing-masing membawa ekor kita, betul nggak? Kita punya tulang ekor, berarti kita adalah ekor yang sudah memendek. Pemanjangan dari ekor kita menjadi kaki kita, yang membuat kita bisa bergerak lebih lincah dari sekedar itu. Pertanyaannya sekarang, waktu menjadi sel sperma berekor, kita adalah yang terpilih memenangkan seleksi alam itu. Tapi di sel telur yang berupa bumi ini, apakah kita yang individu yang berekor ini tetap bisa memenangkan pertempuran kita menghadapi seleksi sel telur atau sel bumi ini? Kebayang nggak maksudnya? Kalau kita bisa berjuang terus, kita menang. Kalau enggak, kita gagal. Itu pilihan kita sendiri, bukan urusan alam. Tuhan nggak campur tangan urusan itu. Ini urusan kita sendiri. Sudah disiapkan berbagai cara menyeleksi kita. Kalau kita gagal, ya kita yang salah. Tidak berhasil memperbaiki diri kita, tidak berhasil mengembangkan diri kita. Nah, bicara tentang mengembangkan diri, bagaimana ceritanya kita dari sel telur itu, sel sperma itu? Nggak kebayang loh, sel sperma hanya hidup 3 hari. Sel telur waktu hidupnya juga tidak panjang, 1 minggu lah. Begitu dia bertemu, dia bisa membelah, menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel baru, menjadi 37 triliun sel. Dari mana mendapatkan energi? Kalau kita punya baterai kan biasanya semakin dipakai semakin berkurang. Kalau kita punya petasan,
mungkin kalau mercon kembang api itu ledakannya mungkin berkali-kali tuk 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 habis itu. Kalau sel sperma reseptor menyatu, dia mengalami ledakan, berhenti nggak ledakannya? Enggak, malah terus-menerus meledak. Seperti yang saya ceritakan tadi, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya, enggak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia mampu menciptakan energinya. Kecerdasan menyatu dengan kecerdasan, semakin berkembang kecerdasannya, karena kecerdasan sel sperma bergabung dengan kecerdasan sel telur, energi sel sperma bergabung dengan energi sel telur, bertambah banyak energinya, muncul lagi sel-sel baru. Misalnya begini, 1 sel sperma, 1 sel telur, ada berapa kecerdasan di dalamnya? Anggap 2. Begitu menyatu dan membelah menjadi 4 sel, ada 4 sel mengandung kecerdasan. Berarti ada berapa percikan kecerdasan? 4. Masing-masing kecerdasan membelah lagi menjadi 8 dan seterusnya, sehingga tidak pernah berhenti kecerdasan itu membelah dirinya. Pembelahan itu terjadi karena ledakan-ledakan itu. Material tubuh fisik kita di awal yang berupa sel benih itu terus membelah, meledak. Nah, coba kita lihat, kita dengar kalau alam semesta raya dan alam semesta kecil ada kesamaannya. Seperti jagat agung, jagat alit itu yang diajarkan di Jawa, kalau di Bali diajarkan disebut sebagai buana agung, buana alit, buana. Kita coba dengar seperti apa sih suara ledakan alam semesta ketika terjadi benturan itu. Ini dia, ini benih awal. Apa yang terjadi ketika terjadi ledakan itu? Ini belum kedengaran. Oke, kita lihat diri kita. Sebenarnya suara tadi ada ledak, suaranya ada. Tapi nggak kedengaran, nggak masuk ini. Coba kita lihat sekarang, bagaimana kita terbentuk dalam proses ledakan-ledakan itu. Kita lihat diri kita sekarang. Ini kita tercipta dari ledakan. Kita lihat ya. Ini belum. Kembali melihat. Ini torpedo dilepaskan dari meriamnya. Mencari sasaran permukaan bumi kecil bernama sel telur. Ini kita salah satunya. Ini gelap sebenarnya. Sebagian sel sperma mati di perjalanan. Ini ledakan lain di sel telur, di indung telur, ledakan lain. Letusan gunung, seperti letusan gunung ledakannya. Ini lihat ledakannya terjadi. Ledakannya terjadi, lihat. Nah, ledakan itu terjadi. Sel telurnya melepaskan dirinya dari dirinya. Dia menyusuri rumbai-rumbai itu, masuk ke namanya tuba Fallopi atau saluran indung telur. Nah, dia di sini menunggu. Di seperempat bagian akhir dari saluran itu dia menunggu. Ini kayak di anemon laut itu. Di samudra ini dia menunggu. Ini hanya beberapa ribu yang berhasil sampai di sini. Lalu berebutan. Nah, hanya 1 yang lolos. Itu video kita dulu semua ya, sama ya. Nah, ini masing-masing inti sel benihnya menyatu. Nah, menjadi tunggal. Yang 2 menjadi tunggal. Sekarang yang 2 itu membelah. Membelah terus, membelah lagi. Itu kita dulu.
semakin bertambah banyak. Dia masuk ke dalam rahim, ke dinding rahim untuk mulai bertumbuh di situ. Oke, saya sering ditanyain sama orang-orang, Pak, saya ingin mengenal diri saya yang sejati gitu. Tapi ketika diajak mengenal tubuhnya saja sudah menyerah. Kebayang enggak? Mau mengenal diri sejati yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Bahkan diajak mengenal tubuh aja menyerah gitu. Sementara tubuh ini adalah bagian dari diri kita saat ini, betul enggak? Nah, Bapak Ibu lihat enggak? Kalau saya di dunia kedokteran tuh sampai terbengong-bengong gitu, heran gitu, heran saya Kang Abu. Bagaimana bisa sel sperma dan sel telur itu setelah membelah jadi benih itu, membelah sedemikian rupa, lalu menciptakan sebuah sistem yang sempurna. Saya tanya Bapak Ibu semua, siapa di sini yang kebetulan saat ini juga seorang instalator instalasi listrik di rumahnya? Siapa, coba naikkan tangannya? Ada? Enggak semuanya bisa. Enggak semuanya bisa. Masang instalasi listrik sekaligus masang wifi, masang kabel telepon, masang ini bisa. Enggak kan? Tapi bayangkan, Pak, TikTokan aja nggak ngerti, Pak. TikTokan Udah nggak usah aja ngomong ngerti. gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi bisa dimaklumi kamu. Nah, kebayang enggak sel sperma sel telur itu menyatu, kemudian menciptakan instalasi listrik yang luar biasa, yang terbagi dua lagi, yang disebut saraf simpatis yang disadari dan saraf parasimpatis yang membuat kalau ini saya ingin ngangkat tangan saya, dia bisa. Kemudian ada telepon-teleponan yang menyebabkan apa? Kalau di sini ada kebentur rasa sakit, teleponnya menjalar, alarmnya ke sini memberitahu di sana ada rasa sakit, sehingga kita menarik kaki kita yang mungkin terkena api atau apa, alarmnya luar biasa. Ditambah lagi ada sistem yang disebut sistem Bluetooth, sistem Wi-Fi di situ. Sel darah kita tidak terhubung dengan saraf, tapi dia tahu kemana harus pergi ketika ada perdarahan. Hanya berdasarkan nyeri di situ, oh di sana ada nyeri. Sel darah kita nggak terhubung dengan kabel, tapi mereka terhubung secara Wi-Fi, secara Bluetooth di situ, nyari tempat itu. Di saat dimana ada kuman, ke sana dia pergi. Yang menciptakan itu siapa? Oh, dia tercipta dengan sendirinya. Saya kalau ketemu orang yang mengatakan demikian, muncul nakal saya. Nakal saya berupa apa? Saya akan bertanya seperti waktu saya kecil dulu. Kalau memang dia bisa menciptakan dirinya sendiri, saya tantang sekarang. Saya contohkan begini ya. Otak kita itu kalau di jus isinya karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan beberapa senyawa terlarut lainnya. Kalau kita yang sudah cerdas ini disuruh menggabungkan karbohidrat, tepung, protein, zat putih telur, air, dan lalu taruh di baskom, suruh mereka menciptakan dirinya sendiri menjadi otak dan berpikir, bisa nggak dia? Bahan-bahan yang sama loh, mau nggak dia menciptakan? Nggak usah dikasih tahu, nggak usah diomongin. Kamu menciptakan otak yang nggak usah dikasih tahu.
biarkan mereka menciptakan dirinya sendiri kalau dia memang bisa menciptakan dirinya sendiri. Nggak bisa kan? Tapi nggak tahu apa yang menciptakan dari bahan-bahan itu, karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya itu, menciptakan dirinya menjadi otak yang bisa berpikir dengan segala neuron-neuron diciptakan dengan segala macam-macam lah. Bisa enggak kita mengatakan dia tercipta dengan sendirinya kalau tidak ada sesuatu yang agung menciptakan di dalam itu, yang membuat kita bisa menyimpan dan kita memiliki memori yang luar biasa banyaknya? Kebayang enggak ada sesuatu yang, wah, saya sendiri di dunia kedokteran itu bisa kagum kayak gitu, wah. Jadi saya ketawa aja kalau melihat orang mengatakan itu tercipta dengan sendirinya, dalam arti pokoknya nggak ada Tuhan yang mengerjakan itu. Ya kalau dia berpikir Tuhan yang si apa, tentu tidak ada Tuhan yang si apa mengerjakan itu. Tapi bagi saya ada apa yang mengerjakan itu. Kebayang ya? Apa itulah kecerdasan semesta yang orang-orang beragama boleh menyebutnya Tuhan, God, terserahlah. Gitu. Terserahlah apa disebut. Tapi pasti ada sesuatu yang tahu kapan dia mengumpulkan bahan-bahan itu untuk menciptakan otak. Dan hebatnya lagi tuh, hebatnya lagi, dia menciptakan dirinya sel yang sama, stem cell yang sama, kemudian menjadi organ jantung. Dan dia bahkan tahu fungsinya. Kira-kira kalau Bapak Ibu saya suruh bikin robot, dengan setelah umur sekian ini sudah pasti banyak melewati SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Saya suruh bikin robot, bisa nggak bikin robot? Nggak bisa kan? Kenapa kita nggak bisa bikin robot? Kita nggak punya bayangan apa yang harus dipasang untuk bisa robotnya hidup atau bisa berenergi dan sebagainya. Tapi si sel sperma, sel telur yang jadi benih itu tahu, saya harus menciptakan jantung, harus menciptakan paru-paru untuk menghasilkan oksigen dan membawanya ke ini. Dari paru-paru membawanya ke jantung, dari jantung membawa sel-sel darah yang kurang oksigen untuk diberikan oksigen dan sebagainya. Dengan berbagai sistem yang sempurna itu, apa iya itu dikerjakan sendirinya tanpa ada campur tangan sesuatu? Kebayang enggak? Kita bikin robot aja nggak bisa, TikTok aja nggak bisa. Betul nggak? Sudah semakin melihat nggak sesuatu di dalam diri kita? Bagaimana kemudian stem cell itu menciptakan mata kita yang melampaui kamera-kamera yang bisa kita buat, betul nggak? Sehebat apapun kamera, mata kita itu diciptakan, wah, saya nggak bisa ngebayang dah hebatnya itu, betul nggak? Orang bisa bikin speaker, orang bisa bikin speaker supaya nanti getaran gelombang suara menyentuh melakukan vibrasi pada genangnya speaker itu, menimbulkan getaran listrik, dialirkan ke sana kemari ke speaker dan sebagainya. Seperti inilah. Ini kan Bluetooth ini. Orang bisa bikin ini. Ya oke lah, dia cerdas lah. Tapi si benih itu dia tahu bagaimana menciptakan genang telinga, ada tulang-tulang pendengarannya yang akan bergetar dan sebagainya mengirim ke sini. Itu campur tangan siapa coba? Sendirinya. Are you sure? Are you sure there's no one, there's nothing inside? Yakin tidak ada sesuatu yang bekerja di balik semua itu menciptakan sedemikian rupa. Bahkan ketika nanti saya kalau ada manusia tidak bisa melihat, bagaimana dia tahu itu bunga? Dia ciptakan tangan yang bisa merasakan ini bunga apa tidak, betul nggak? Bagaimana sampai sedetail itu sudah diperhitungkan oleh si kecerdasan semesta itu? Kebayang nggak itu? Misalnya nih, saya nggak ngelihat siapa yang bicara. Coba Kang Abu bicara. Coba Kang Abu bicara. Kalau Kang Abu tidak bicara, saya tahu Kang Abu tidak bicara. Tapi begitu Kang Abu bicara, walaupun saya nggak ngelihat, saya tahu itu Kang Abu bicara. Kenapa? Otak saya mengingat frekuensi suaranya. Jadi kita percaya.
bahwa itu tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan sebuah kecerdasan yang lain. Kebayang enggak? Jadi ledakan-ledakan sel sperma, sel telur menjadi berbagai sel, 50 triliun sel yang membedakan dirinya menjadi sel jantung, sel ginjal. Kalau ibu lihat ginjal lagi tuh, sampai dia tahu loh, nanti tubuh ini akan menghasilkan toksin-toksin, racun-racun yang berbahaya, sisa-sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Saya akan siapkan juga penyaringnya. Yang ngasih tahu dia, nanti kamu siapkan penyaring ya. Yang ngasih tahu siapa coba? Si sperma dan sel telur itu pernah ngasih tahu enggak? Nak, nanti kamu siapkan ginjal. Nanti kamu ciptakan tubuhmu, siapkan ginjal. Pernah enggak kita ngomong kayak gitu? Oke, kita bisa mengatakan DNA itu kan mengandung kecerdasan genetik bla bla bla. Oke, tapi yang bikin siapa? Kebayang enggak? Hanya dengan bertanya kita menemukan jawaban yang tidak terjawab, tetapi kita langsung mengerti. Ini nggak ada jawabannya tapi langsung mengerti. Ya apa? Nggak tahu, pokoknya ya. Aku mengerti bahwa aku nggak mengerti gitu. Bahwa ada sesuatu yang nggak aku mengerti yang bermain di proses itu, betul nggak? Semakin kagum nggak kita dengan diri kita? Semakin kagum. Wow. Dan jadi selama ini sampai saat ini saya sedang bersama sesuatu yang saya kagumi itu bekerja di dalam diri saya. Tanpa saya pernah, ya saya cuek aja makan ya makan aja. Urusan dia yang dia apain makanan itu, kotorannya mau diapain sama dia, pernah nggak kita atur? Besok nanti keluarnya besok jam sekian, pernah nggak kita atur? Nggak pernah, dia tahu aja urusannya dia, betul nggak? Tanpa kita kasih tahu, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Dan ini kita nggak bisa mengatakan dia tidak ada sesuatu yang arrange-nya di dalam, memanage-nya di dalam. Wow. Jadi dari situ kita akan paham Yang Maha Agung itu sudah lama bersama kita di dalam tanpa pernah kita sadari, betul nggak? Orang-orang beragama dulu itu, orang-orang suci itu banyak diam dalam perenungan, mengamati dirinya sendiri. Ketika dia bingung mengamati dirinya sendiri, dia melihat dirinya pada cermin di luar berupa alam semesta ini. Dia lihat di alam semesta, berarti ini juga ada di dalam diriku. Kalau di alam semesta ada hutan bakau yang menyaring aliran sungai sehingga kotoran-kotorannya tidak sampai ke laut, maka di dalam tubuhku juga ada ginjal yang seperti pohon bakau yang menyaring sungai-sungai pembuluh darah untuk dibersihkan agar tidak mengotori ini dan sebagainya lah. Jadi di situ dia dalam perenungan. Hasil perenungannya kemudian dia tulis atau dia obrolkan, menjadilah kitab suci. Jadi hasil perenungan mereka tuh bagus-bagus semua. Bahwa kemudian kita tidak melaksanakan dengan baik, sama saja seperti ini. Tubuh kita diciptakan dengan cerdas nggak? Bahwa kemudian dia rusak, yang masalah siapa? Kita yang tidak menggunakannya dengan cerdas. Itu masalahnya. Dikasih sehebat apapun kita dikasih alat gitu, tools, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan cerdas, berbahaya. Nah, jadi kalau melihat video tadi, kebayang nggak? Lihat sistem ini yang gambar terakhir ini, kebayang nggak itu sistem yang luar biasa itu? Wah, saya juga nggak ngerti itu. Misalnya ini, dia bahkan Newton itu tahun berapa menemukan gravitasi? Tahun berapa? Sebelum Newton menemukan gravitasi, Bapak Ibu, saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Jantung kita memompa darah keluar melalui arteri, pembuluh nadi sampai ke kaki, betul nggak? Untuk dari kaki ke atas dia butuh kekuatan nggak untuk naik lagi? Sudah diketahui kalau tidak dibantu jantungnya, berat dia. Kalau dikuatin denyut jantungnya, bukan saja aliran untuk mengembalikan darah ke sini, darah baliknya cepat, darah keluarnya juga cepat, lebih cepat lagi, betul nggak? Makanya denyut jantung untuk mengalirkan darah keluar itu tidak terlalu kencang, tapi untuk naiknya biar seimbang dibantu lagi di darah sini. Di darah kaki-kaki kita ini ada yang disebut dengan katup-katup di vena-vena itu Kang Abu. Didorong-dorong sama dia naik sehingga membantu proses jantung kita biar nggak lelah. Makanya kalau yang hipertensi, tekanan jantungnya tinggi karena apa? Tekanan darahnya tinggi karena apa? Berat dia bebannya. Tapi kalau dibantu dengan sering-sering jalan kaki, aliran darahnya lebih bagus, sehingga tensinya lebih turun.
Sampai dihitung kayak gitu bahwa nanti kamu akan mengalami masalah pada gravitasi untuk sel darahmu gitu. Yang mikirin itu siapa coba bayangin? Kita yang mikirin itu, enggak pernah kita mikirin, tahu aja juga enggak gitu. Sekarang kita melihat makna-maknanya, wah ini luar biasa, ini tubuh kita ini diciptakan gitu. Ya enggak? Kita mungkin, siapa yang sering, saya nggak tahu, saya nggak mau tanya itu. Tapi kita mungkin sering ada yang cabut bulu hidung, ada yang potong bulu hidung biar panjang, biar nggak panjang gitu. Tapi maksudnya menyediakan bulu hidung itu apa coba? Satu, menyaring debu, betul nggak? Dua, supaya ada kehangatan, disiapkan gelambir-gelambir. Supaya apa? Supaya udara yang masuk tetap udara yang hangat, bukan udara yang dingin. Lah yang mikirin itu siapa coba? Ketika dia terbentuk, yang mikirin itu siapa? Semakin kita berpikir tentang yang memikirkan itu, semakin kita mengerti sesuatu yang bekerja di dalam penciptaan tubuh kita, ledakan-ledakan itu. Nah, ledakan-ledakan tubuh fisik kita, tubuh material kita, itu berkembang bersama kecerdasan itu sendiri. Pertanyaannya nanti kita lihat. Sekarang kita lihat lagi ya. Itu baru ledakan di tubuh materi. Kita lihat sekarang lagi. Oke, kita lihat. Kita ini berasal dari kecerdasan atom. Betul nggak? Kita elaborasi sedikit. Dari kecerdasan atom, kita berkembang menjadi kecerdasan sel. Dari kecerdasan sel, kita berkembang menjadi kecerdasan tubuh kita. Ada berbagai sistem saraf, sistem kelenjar getah bening, sistem limfatik yang saya bilang tadi itu, sistem saraf, berbagai sistem ada di dalam tubuh kita, dikembangkan sedemikian rupa dengan cerdasnya oleh sesuatu yang kita tidak mengerti itu apa. Yang ada di dalam diri kita itu tadi. Kebayang enggak betapa kita sedang setiap hari bersama dengan Tuhan di dalam diri kita, bekerja terus-menerus di dalam diri kita tanpa kita pernah mau menyadari, sehingga kita menganggap saya nggak kenal Tuhan gitu. Izin dapat ya? Pak Wayan, ada satu hal yang pop up barusan jadi ingat Pak Wayan. Dalam tradisi bahasa Arab, Allah itu dari kata ilahun Pak Wayan. Ilahun itu artinya sesuatu yang menakjubkan Pak Wayan. Jadi kalau tadi kita ngelihat amaze, ya kalau kita nggak ngerti tubuh kita terjadi seperti itu, kita kan akan biasa aja kan. Tapi begitu kita mulai mengikro, ya ampun ini tuh tanpa disadari 50 triliun sel per saat ini, selnya berapa juta mati, berapa juta hidup dan seterusnya, dan mereka setiap satu sel dalam tubuh kita semuanya tujuannya cuma satu, ingin bertahan hidup. Betul. Tapi yang punyanya jangan-jangan udah bosan hidup. Iya. Betul Kang Abu. Betul nggak Pak? Betul Kang Abu. Nah, betul. Sehingga pada perspektif ketika ada kata-kata Allah itu kan sebetulnya kalau dalam perspektif tasawuf itu bukan nama gitu. Ya. Tetapi sesuatu yang membuatmu akan kagum apapun. Ya. Terutama ketika kita tadi melihat penjelasan ini, kita terkagum-kagum. Disitulah Allah gitu. Betul. Itulah Allah gitu. Betul. Itu sih Pak Wayan. Betul Kang Abu. Betul Kang Abu. Makanya ketika Kazuo Murakami, orang Jepang itu, meneliti DNA, dengan demikian detailnya dia meneliti DNA, apa katanya? Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin manusia bisa menciptakan ini. Ada sesuatu yang agung menciptakan ini. Dia mengatakan demikian. Dia tidak menyebutnya Tuhan. Ada sesuatu yang maha agung berperan di dalam penciptaan sel DNA. Dia bilang begitu. Makanya orang beragama menyebutnya ilahun ya. Tuh. Ilahun. Itu memang menakjubkan. Dan saya terkagum-kagum itu kan setelah mengenal kecerdasan semesta energi dan materi itu. Melihat bunga aja saya kagum. Bengong gini. Wah. Sampai sedemikian rupanya dari tanah yang enggak jelas aromanya kayak apa. Ya. Kadang dikasih pupuk Kang Abu. Pupuk kan kita tahu aromanya kayak apa, pupuk kotoran sapi itu aromanya kayak apa gitu. Kalau dia dikasih pupuk kotoran sapi dikasih ke bunga mawar, diubahnya sama mawar menjadi aroma yang kita tiru, menjadi aroma
rose itu, aroma melati, aroma rose. Kita bisa meniru aroma parfumnya. Tapi siapa ahli kimia yang menciptakan parfum itu sendiri di dalamnya? Dari air yang sama. Berarti semua parfum datang dari kotoran sapi ya Pak? Kotoran sapi. kita meniru kotoran sapi yang diubah. Benar. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, siapa di sini pernah makan kotoran sapi yang diproses? Nggak akan ada yang ngaku Pak Wayan. Nggak ada yang ngaku. Oh, Bapak pernah ya? Pernah ya? Saya sering. Bukan hanya mushroom. Saya sering makan kotoran sapi yang diproses oleh pohon mangga jadi buah mangga. Ya enggak? Lah yang ngubah itu kan pohon mangga, pohon durian, pohon ini, pohon itu, mengubahnya menjadi apa yang bisa saya makan. Gitu. Kalau tidak ada kecerdasan bermain di situ gimana coba? Kalau manusia yang mengaku dirinya paling cerdas di alam semesta ini, saya kasih daging kotoran sapi, ubah jadi buah apel, bisa nggak? Nggak bisa. Kita masih kalah aja sama pohon apel. Sudah ngaku-ngaku paling hebat di muka bumi. Malu nggak kita di situ? Dari situ kita akhirnya paham, wow, tanpa mereka, without everything I am nothing. Gitu. Ya, jadi kita lihat sekarang ya perkembangan dari pikiran kita dulu sekarang. Ini tadi tubuh kita, sekarang pikiran kita. When you look in the mirror and see yourself and you see like one person looking back, you are made out of 50 trillion cells. And the cells are the living entities. So when you look at yourself, you're not a single entity, but you are a community of 50 trillion cells. But it's important to understand the word community. Every cell is intelligent, but when they're in a community, they give up their personal intelligence and respond to the central voice. And if the central voice says to die, the cells will die. So the central voice is the mind. What I would talk about is the role of how this mind works. First, there are signals from the environment, the internal and external environment. The signal can be a chemical, like a drug, a hormone, a growth factor, or a signal can be a vibrational wave. The brain, the function of the brain is to perceive the signals and then interpret those signals and then send the information to the cells to control the behavior and the genetics. So the function of the brain is perception, and from that creates the mind. You are made out of protein. So the energy in your body that controls the protein is a vital force. So the new science brings back the old story of vital forces controlling life. So when a signal binds to a protein, what happens to the protein? It moves, it makes behavior. Now, if you are healthy, your behavior is good. But if you have a dis-ease, the behavior is not right. Question: what can cause disease? Either the protein is bad or the signal is bad. Now look, there are only 3 ways to mess up the signal. 1, trauma. Number 2, toxins. If the chemistry is not good inside the body, the signal cannot be passed through that chemicals. But the third one is thought. The mind. There's nothing wrong with the body. It's just sending the wrong signal at the wrong time. Every cell in your body has a minus voltage on the inside and positive voltage on the outside. Every live cell is a battery. Every cell has about 1.4 volts, not too much. 50 trillion cells in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. And you can use that energy for healing.
Saya tiba-tiba dialirkan sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Begini, kita semua tentu pernah membawa barang-barang kita ke bengkel ya. Anggap kita membawa mobil kita yang rusak ke bengkel. Lalu di sana bengkelnya sedang duduk diam gini. Ditanya sama pelanggan, kita nanya sama dia, Pak, Bapak buka ya? Oh buka Bu. Gimana Bu? Saya mau perbaiki mobil saya. Oh ya sebentar Bu. Izinkan saya minta waktu sebentar. Minta waktu untuk apa Pak? Saya mau Saya mau mengenali dulu diri sejati saya. Apa saya benar seorang bengkel apa bukan? Lucu tak? Dia menghabiskan waktu, besoknya Ibu bisa besok datang lagi, mobilnya taruh aja di sini. Ibu bisa besok datang lagi. Saya akan mengerjakan mobil Ibu ketika saya sudah mengenal benar nggak diri sejati saya adalah bengkel. Mau nggak pergi ke bengkel kayak gitu? Udah ya. Sekarang kita sedang diberi tubuh, diberi pikiran, lalu kita sibuk mencari diri sejati kita sebagai roh. Bukannya sibuk mempelajari kenapa kita ada di dalam ciptaan ini, betul nggak? Enakan mana kalau kita pergi ke bengkel, bawa mobilnya, sebentar Bu, saya pelajarin dulu mobilnya. Senang nggak kita? Sebentar Bu, saya pelajari dulu diri saya. Apakah saya mempunyai kesanggupan? Gitu ngomongnya. Apakah jati diri saya adalah seorang bengkel? Susah ya. Tapi ketika ada, oke, nanti saya coba pelajarin ini. Nah, diri kita di dalam sebagai sang sejati itu adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Betul nggak? Maka kita, jadi sejati kita adalah sang ruh. Betul. Mau berapa lama belajar mengenal diri kita sebagai sang ruh? Mau sampai seumur hidup belajar untuk akhirnya, oh ternyata aku adalah percikan kecerdasan, aku adalah sang ruh. Mau sampai kapan? Lebih baik sekarang ini kita mengenal diri kita bukan lagi sebagai sang ruh, karena nanti juga kita kenal. Dulu juga kita sudah kenal. Sekarang kita ada di dalam ciptaan ini untuk mengenal yang diciptakan ini, untuk tahu bagaimana menggunakannya agar menjadi rahmat bagi kehidupan. Betul nggak? Tapi alih-alih kita mempelajari bagaimana menggunakan tubuh ini, bagaimana menggunakan pikiran ini, bagaimana menggunakan rasio ini, bagaimana menggunakan rasa ini, kita sibuk tenggelam ke dalam dunia-dunia spiritual yang membuat kita harus, oh akhirnya aku tahu aku adalah roh. Lah dulu belum tahu. Kan dari dulu udah tahu, udah berapa kali sih coba berapa kali harus dikatakan kita sejatinya adalah sang ruh dalam tubuh manusia. Harus berapa kali dikatakan seperti itu. Nah sekarang tugas kita kesini kan mempelajari ini, supaya tahu bagaimana menggunakan ini. Untuk apa kita gunakan ini? Untuk kepentingan kita sebagai ruh di kehidupan ini, dan sebagai ruh yang nanti pulang agar dengan pikiran ini kita bisa menyerap banyak pelajaran. Bayangkan ada nelayan pergi ke laut. Dia bawa pancing, dia bawa perahu, dia diam di sini. Habis itu udah malam pulang. Besok pagi dari pagi pagi-pagi udah di sana, dia diam gini. Bawa pancingnya diam gini. Sampai 1 minggu. Sore-sore pulang, dia nggak ngapa-ngapain, duduk gini. Ditanyain, sebenarnya Bapak ngapain sih tiap pagi? Saya lihat turunin perahu, megang pancing, natap laut, kemudian sore-sore pulang lagi, nggak melakukan apa-apa. Apa yang Bapak lakukan sebenarnya? Saya sedang merenung. Siapa sesungguhnya jati diri saya? Kita bilang begitu. Apakah saya benar-benar seorang nelayan? Lah. Padahal begitu dia datang sebagai membawa perahu dan membawa pancing itu kan kail, berarti dia seorang nelayan yang ingin berburu ikan, memancing ikan, mencari sesuatu di samudra untuk dia pakai bahan bertumbuh. Betul nggak? Lah kita ini sudah jelas nelayan tanda petik, yang perahunya adalah tubuh manusia, yang kailnya adalah pikiran, untuk memancing di samudra kehidupan agar kita mendapatkan sari-sari pengetahuan untuk bertumbuh bagi
diri sejati kita sebagai nelayan samudera kehidupan ini. Kita malah sibuk, sejatinya aku nelayan apa bukan sih gitu. Betul nggak? Ayo teruskan jadi nelayan, udah pagi-pagi mancing, udah. Kalau rasanya ombak besar, cukup pelajarin ombaknya dari luar. Contohnya apa? Kalau kehidupan ini penuh dengan konflik, nggak usah terjun ke dalam konflik, cukup amati. Ada konflik ya? Benar nggak? Daripada kita ikut-ikutan masuk konflik, kita jadi terkena efek terseret arusnya, terseret gelombangnya. Udah, nonton aja. Kita amati pola-polanya, nanti konflik biasanya terjadi karena apa ya? Kenapa orang marah, kenapa orang begini? Itu kita amati tanpa perlu terjebak di dalamnya. Ya, itu nelayan yang baik. Kebayang ya maksudnya? Tugas kita itu sebenarnya di sini. Ada dalam ciptaan ini untuk mempelajari ciptaan kita sendiri. Supaya kita tahu nanti ciptaan apa sih yang akan saya pilih berikutnya. Datang ke sini, aku adalah sang ruh dalam tubuh manusia. Sampai mati dia mengatakan demikian. Setelah itu lahir lagi, aku adalah sang ruh, bolak-balik gitu aja. Ngapain ke sini? Udah cukup sadari diri kita sebagai sang ruh, udah fix. Udah ya, fix, selesai. Dan kita diberi waktu dalam tubuh manusia selama 80 tahun, 40 tahun, berapa puluh tahun pun. What next? What next after we know who we are? What next? Nextnya itu yang penting. Dan kita lihat di situ ya, betapa di otak kita tuh kecerdasannya luar biasa. Saya nggak pernah belajar sama beliau, nggak pernah nonton video beliau. Begitu saya kemarin mau menyampaikan ini, saya carikan yang sesuai. Ternyata dia menyampaikan juga hal yang sama. Wah, berarti terkonfirmasilah dalam kebodohan saya ini, terkonfirmasilah apa yang dialirkan oleh semesta itu ke dalam orang ahlinya langsung. Beneran ini. Kebayang nggak maksudnya? Ya. Jadi kita ini ada di dalam kail super canggih, otak kita ini, perahu super canggih. Bapak Ibu pernah lihat perahu enggak? Yang dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah tenggelam, selalu seimbang. Tubuh kita ini dibuat dengan canggih, saking canggihnya. Siapa pernah melihat perahu SAR tuh, kapal SAR? Jadi kalau dia kebalik, dia bisa kebalik lagi sendiri, sehingga dia tidak tenggelam. Dibuat sebuah sistem equilibrium, keseimbangan itu. Dan di telinga kita dibuat juga oleh si jabang bayi. Si jabang bayi kecil itu bahkan menyiapkan dirinya, suatu ketika kamu nanti akan jalan dan mudah terjatuh kalau kamu nggak seimbang. Aku siapkan sistem keseimbangan yang disebut vestibuler itu. Kayak rumah siput kayak gitu tuh. Yang nyuruh bikin tuh siapa gitu. Bagaimana dia bisa melihat jauh ke depan akan seperti ini jadinya. Nah, kalau itu terganggu kita jadi vertigo, betul nggak? Supaya kita nggak vertigo, disiapin kayak gitu. Canggih nggak itu? Dan kita meniru gaya itu dengan membuat kapal yang supaya tidak ada goyang-goyangnya. Kita meniru dari yang menciptakan siapa gitu, sesuatu itu tadi. Canggih nggak kita? Dan di tengah tubuh yang canggih ini, kita di antara hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, kita adalah makhluk yang paling tidak pernah mengeluh di kehidupan ini. Betul nggak Kang Abu? Jarang Pak, jarang. Saya nggak pernah dengar mengeluh sih. Enggak, soalnya hewan nggak ngomong aja sih Pak. Nggak ngomong. Kalau ngomong juga mereka bete sama suaminya sih kayaknya. Iya, aneh nih kita nih. Masalah diciptakannya sendiri, mengeluhnya sendiri, minta tolongnya sama Tuhan gitu. Aneh nggak? Nyalahin lagi? Hah? Nyalahin lagi. Kok Tuhan, kok ada sih orang kayak gini? Kebayang ya maksudnya ya? Jadi kita itu benar-benar hebat. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita melihat bagaimana sel-sel tubuh kita mengalami ledakan-ledakan seperti itu, yang perlu kita renungkan lagi juga adalah apa? Ini. The most amazing facts about the human brain. The human brain is surprisingly the fattest organ in the body, comprised of approximately 60% fat and weighing in at about 3 pounds. Neurons,
The brain contains approximately 100 billion neurons that can send information at speeds of up to 270 miles per hour, quicker than the Hennessy Venom GT, the world's fastest street car. Pain. The human brain itself doesn't have pain receptors and therefore cannot feel any pain, making it possible for doctors to perform brain surgery on patients who are awake. Thoughts. The average person is believed to have around 70,000 thoughts a day. Meanwhile, excessive thinking has been linked to stress, depression, and paranoia. Meditation. Neuroscientists have reported that brain structures change after only 8 weeks of meditation, and the results are shocking. The patients who meditated proved to have less anxiety, sharper memory, more energy, a longer attention span, a higher tolerance to pain, a healthier relationship with their body, and an overall higher quality of life. Neuroplasticity. Many people may not realize that the brain actually changes physically, much like the way a muscle grows according to the daily demands of our lives. The more often you do something, the brain will change its pathways in order to maximize its efficiency. Like widening a highway to allow more traffic to flow, this is how practice makes perfect. Psychic abilities. In an experiment where individuals were shown either a calm or an emotional image, randomly selected by a computer, the brain and the body showed reactions to the image 6 seconds before the image appeared on the screen, proving that our subconscious knows what is going to happen before it happens. It is scientifically documented that the nervous system does not know the difference between reality and imagination and will react as though it were really happening. For example, you may imagine yourself hanging off the edge of a building and your palms will begin to sweat. The best athletes in the world know this secret and practice visualization techniques to improve their skills in the game while relaxing at home. The third eye. Does everybody really have a third eye in their brain? In modern days, the third eye has been linked to the pineal gland, shaped like a pine cone and centered in the middle of the brain. Surprisingly, the pineal gland actually has retinal tissue made up of photoreceptors, just like an eyeball. DMT. The pineal gland is also thought to produce a chemical known as DMT. Nicknamed the spirit molecule or the seat of the soul, DMT is believed to be released during dreaming. Oke, jangan terlalu pintar nanti. Tapi saya hanya ingin mengatakan, orang-orang Barat meneliti sedemikian rupa, menemukan DMT, menemukan neuron, menemukan segala macam itu yang diberi nama. Tetapi sebelum diberi nama neuron, sebelum diberi nama DMT, sebelum diberi nama berbagai macam kata-kata itu, otak sudah ada belum? Sudah ada. Dia sudah ada bahkan sebelum dipelajarin, betul nggak? Karena dia adalah maka dipelajarin dan diberi nama. Gitu. Sebelum dia ada sebelum dipelajarin dia sudah ada. Jadi kita disiapkan sesuatu yang luar biasa. Itu baru otak kita. Dan setiap sel kita mempunyai kecerdasan sebagaimana cerita tadi. Yang kemudian 50 triliun sel itu menciptakan kemudian yang disebut kecerdasan bawah sadar. Persentase kecerdasan bawah sadar kita adalah apa? 88%. Jadi sebagian besar hidup di dunia material ini dipengaruhi oleh cara kita memperlakukan si 50 triliun sel di luar kepala kita ini ya, di luar kepala kita ini. Kalau benar memperlakukannya, takdir dan nasib kita menjadi benar. Kalau salah memperlakukannya menjadi salah. Agama kemudian mengajarkan kita pasrah. Penafsiran kemudian menyalah tafsirkan pasrah itu. Pasrah artinya apa? Aku pasrah sama Tuhan. Terus ngapain? Ya nggak apa-ngapain, namanya juga pasrah. Betul nggak? Sampai umur berapa kita mengerti bahwa yang disebut pasrah adalah berusaha dan berserah, bukan diam dan menyerah. Karena diam dan menyerah namanya putus asa. Berikhtiar sebaik mungkin dan berserah, itulah disebut pasrah. Kapan kita berserah? Kita punya otak tadi, kecerdasan sadar di otak tadi dengan canggihnya itu 12%.
bisa kita gunakan untuk imagination. Tadi baca kan? The power of imagination. Seluruh ciptaan ini berasal dari imajinasi sang kecerdasan semesta itu. Imajinasi yang melampaui ruang dan waktu. Maka gunakan kekuatan imajinasi kita, afirmasi kita ketika menjadi kata-kata, visualisasi imajinasi ketika kita mau mewujudkan seperti apa yang kita inginkan. Baru setelah selesai kita berusaha maksimal di 12% pikiran sadar kita, kita berserah kepada 88% power yang lainnya. Itulah yang disebut pasrah. Bukan diam dan menyerah. Nah ini yang terjadi, kebanyakan kita diam dan menyerah lalu berharap semuanya baik-baik saja. Nggak bisa. Kebayang sampai di sini ya. Jadi kita butuh ledakan-ledakan itu. Nah inilah yang kita butuhkan. Perlu kita pahami lebih dalam lagi bahwa apa? Tubuh kita terbentuk dari ledakan-ledakan. Pikiran kita juga harus kita tumbuhkan dengan ledakan-ledakan pengetahuan. Kalau suara ledakan, saya sengaja tadi di suara ledakan pertama itu Kang Abu nggak bersuara aja. Ledakan materi alam semesta pertama itu terdengarnya begini, oh, gitu. Kita harus meniru juga, karena ledakan itulah yang kemudian menumbuhkan sel-sel benih kita menjadi 50 triliun sel. Maka kita butuh meledakkan pikiran kita dengan pengetahuan yang suaranya sama. Apa suaranya? Oh. Semakin sering pikiran kita meledak dalam oh, maka semakin banyak yang akan kita ketahui sebagai pikiran sadar. Dapat ya? Dan karena pikiran kita punya rasa dan rasio, rasionya diledakkan dengan oh masuk akal, oh masuk akal. Rasanya, perasaan kita ledakkan dengan ledakan emosi. Maka jangan salah kalau kita ada ledakan emosi marah, nggak apa-apa. Tubuh kita meledak, tapi dia ketemu pembatasnya. Percaya nggak? Kalau dia mengalami ledakan yang tidak terbatas, sel-sel darah merah bertambah banyak, melampaui jumlah yang terbatas normal, atau sel darah putih melampaui batas normal, ledakannya menjadi leukemia. Kalau sel daging, sel otot mengalami ledakan, dia bisa menjadi tumor, melampaui batasnya. Pikiran kita kalau diledakkan menjadi pintar bagus, tapi kalau meledak-ledak pikiran kita dan merasa dirinya paling pintar, yang lain dungu. Perasaan kita kalau meledak dalam emosi, dalam terbatas itu boleh. Tapi begitu meledak-ledak dalam kemarahan berbahaya, apapun yang lebih tidak bagus. Betul nggak? Jadi ketika kita ada ledakan emosi, berarti emosi ini belum kita pelajari. Jadi kalau orang tidak punya ledakan emosi, nggak tahu dalam dirinya ada kesedihan, ada begini, kita nggak cukup jadi manusia. Kita butuh punya kesedihan, punya kemarahan yang seimbang lah, bisa sedih, bisa gembira. Kalau hanya bisa gembira aja bagus tak? Ngelihat teman ada kematian ketawa ngakak, melihat orang kesusahan ketawa ngakak. Kok kamu ketawa aja sih? Hidupku tidak ada kesedihan. Kan kacau. Atau dia hanya memiliki kesedihan, tidak punya kegembiraan. Lihat orang sukses dia sedih gitu. Kan kacau juga. Yang kita butuhkan adalah tahu kapan menempatkan sedih kita, tahu kapan menempatkan kegembiraan kita, tahu menempatkan marah, tahu menempatkan sabar. Sudah dipukulin sampai bonyok, sabar. Dibonyok juga sabar. Kalau kita punya kemarahan, setidaknya kita akan lakukan dua hal. Kamu kok mukulin aku sih? Kita punya dua hal. Kalau berani lawan, kalau enggak lari. Fight or flight, lari. Kayak gitu. Harus punya kita dua-duanya itu. Karena itu pelindung kita. Nah, sekarang jiwa kita meledak dalam kesadaran. Jadi kita ini harus terus meledakkan diri kita. Oh. Begitu kita emosi, ledakkan suara emosi kita harusnya apa? Suara emosi kita harusnya apa? Oh juga. Begitu kita marah, ledakkan dengan emosi sampai terdengar oh. Oh, pantesan aku marah. Ternyata yang menyebabkan aku marah, nggak terima dengan kata-kata begini, aku punya trauma, pernah disakiti di masa kecil.
Kenapa sih aku bisa jengkel begitu orang ngomongin, kok kamu ganteng sih? Jengkel aku udah katakan begitu, kenapa? Aku yakin diriku tidak ganteng gitu misalnya. Tapi ketika kita pantasan aku marah, kita akan mempelajari. Begitu kita tahu kenapa kita marah, kenapa kita benci, kenapa kita begini, kita bisa mengendalikannya. Kebayang enggak maksudnya? Jadi kuncinya adalah O dalam segala itu. O lagi-lagi berasal dari O yang kosong, jalani kehidupan dengan banyak O, ya, O pemahaman, nanti pulangnya O yang berisi. Sampai sini dapat? Kira-kira seperti itu Kang Abu. Ya, terima kasih banyak. Oke, boleh tepuk tangan. Wah, dahsyat Pak Wayan, makasih Pak, banyak banget insight dan saya rasa penting kita kunyah pelan-pelan gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak, kita ada waktu sebelum ke break itu sekitar 30 menit, boleh untuk dialog. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada perspektif, boleh raise hand atau silakan Ibu. Mangga, punten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Abu, terima kasih Pak Wayan. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit menyimpang ya, tapi dengan luar biasanya ciptaan yang kita alami sendiri, saya mau tanya, kalau kondisi vegetatif, karena Bapak dokter, vegetatif untuk orang dalam keadaan, katanya dokter vegetatif, tapi kalau kita kasih salam, assalamualaikum, dia bisa jawab. Ini terjadi di adik ipar saya. Bulan ini, bulan keempat dia tidak sadar. Tapi kalau kita assalamualaikum, dia bisa jawab waalaikumsalam. Terus kalau kita tanya ada yang mau dipesan buat anak-anak, dia geleng-geleng terus enggak. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak Wayan? Kondisi seperti apa seperti itu? Tapi kok dokter bilang dia vegetatif, dia sendiri seorang dokter neurolog. Jadi kita juga bingung. Umur berapa? 70. Oke. Perempuan. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin boleh langsung direspon Pak Wayan, ini menarik sekali. Ya. Kadang Ibu, otak kita tidak bisa menggerakkan seluruh atau memfungsikan seluruh tubuhnya. Karena ada gangguan sistem pengiriman perintah kepada tubuhnya. Sama seperti ketika orang mengalami kelumpuhan atau stroke. Dia tidak bisa memerintahkan karena sambungan kabelnya terputus. Dia disuruh ngangkat kakinya, dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia nggak bisa karena sambungan kabel terputus. Itu contoh ya Bu ya. Sedikit aja ya. Iya. Bahkan di sini dalam ilmu kesadaran dalam ilmu Glasgow Coma Skill itu, ada orang yang bahkan secara spontan bisa bicara, itu berarti secara verbal dia bagus. Tapi ada orang yang baru menyaut ketika ditanya, apanya sakit? Ini. Bisa tunjuk tempat sakit? Ini. Gitu. Tapi ada juga orang yang nggak bisa nunjuk, cuman bisa aduh tok. Yang satunya lagi cuman bisa gitu aja. Ada yang level memang begitu. Itu karena gangguan dari transmisi sinyal dari otak ke tubuhnya atau ke otak ke ininya gitu. Karena kesadaran menurun. Dan termasuk ketika orang mengalami gangguan seperti itu, tentu otaknya tidak mampu memberi perintah yang penuh kepada tubuhnya untuk merespon apa yang datang dari luar. Tidak mempunyai kemampuan. Kita aja nih dalam kondisi normal, pernah enggak kita lupa apa yang kita ingat? Sudah mencoba mengingat, nggak ingat-ingat juga. Nah itu kenapa? Karena tidak berhasil kita mengambil memori yang tersimpan itu. Sudah di ujung lidah tuh nggak ketemu jawabannya, betul nggak? Itu contoh. Dia ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa. Nah pada beberapa orang, contoh nih, yang sering kita temui. Siapa di sini pernah mimpi lari tapi nggak gerak-gerak?
itu terjadi karena pikirannya sudah bangun, tubuhnya belum bangun. Sehingga pikiran bangun itu pingin lari, tubuhnya masih diam, sehingga seakan-akan mau lari itu gak gerak-gerak. Atau kadang merasa mimpi ketindihan, betul nggak? Mimpi ketindihan itu kayak gitu. Dia mungkin tangannya lipat dada, dan lipatan di dada membuat dia merasa tidak nyaman untuk bernapas. Tapi begitu dia mau melepaskan ikatannya, karena dia nggak sadar mau lepaskan, dia nggak tahu apa yang penyebabnya ini. Mimpi ketindihan jadinya. Nanti dibawa ke paranormal, kelihatan rumahnya ada penunggunya begitu. Sama saya pernah ditanya kayak gitu, Kang Abu. Katanya rumah saya ada penunggunya. Siapa aja di rumah? Saya sama keluarga. Ya itu penunggunya. Ya itu penunggunya begitu. Nah, sering terjadi. Ada lagi yang kebalikan. Otaknya belum bangun, tubuhnya udah bangun. Ini yang disebut somnambulisme, jalan sambil tidur. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang tua yang istrinya tua, pembantunya muda. Ini tiba-tiba itu bangun. beda cerita, Pak. Oh, beda cerita. itu ngarang. Itu ngarang. Ya, oke. Itu nggak ada itu cerita. Tapi kalau urusan gitu langsung nangkep ya? Nangkep gitu, dapat pengalaman kan? Ya, kayak gitu. Ada peluang seperti itu. Makanya ini yang sering disebut sebagai disinkronitas antara pikiran dan tubuh kita. Lah, jangankan dalam kondisi yang kayak gitu, kita aja bener kan sering kayak gitu. Pada saat kita retret, pada saat belajar agama, kayaknya kita tercerahkan. Ntar ketemu macet di jalan, langsung muncul kegelapan, betul nggak? Ya, itu kita nggak sinkron antara apa yang kemarin dan sekarang kita dapatkan, betul nggak? Itu banyak terjadi itu. Nah, mungkin kondisi itu sedang memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita tidak ada bedanya dengan kondisi vegetatif seperti itu. Kalau kita nggak connect, nggak selaras antara yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang dilakukan. Itu tidak bagus merespon pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada kita. Nah, itu contohnya, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, makasih Ibu. Ada lagi? Bila diperlukan, saya baru kehilangan adik saya. Adik perempuan kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Kalau dibilang sedih, pasti sedih. Tapi baru kali ini saya merasakan kepedihan yang tajam, bukan dalam, tapi tajam sekali. Dan saya lama merenungi perasaan ini. Itu seperti perasaan separated, terpisah, keterpisahan. Saya nggak tahu itu keterpisahan dengan apa, karena itu tidak disebutkan, tapi keterpisahan yang dalam sekali dan tajam sekali. Dan itu semuanya kembali diperlihatkan dengan video dan penjelasannya Pak Wayan. Gini loh, kalau kamu merasa keterpisahan itu seperti ini. The pain was very sharp. Boleh bertanya, Ibu? Boleh. Ibu sangat dekat dengan adik. Kami ada 3 perempuan. Sangat dekat dengan adik yang hilang. Very, very sangat dekat ya. Oke. Ya, cukup. Makasih. Oke, ini menarik sih pertanyaannya Pak Wayan, karena kita elaborate sedikit gitu ya. Ya. Kalau kita bicara tentang kematian itu kan di satu sisi bahwa kematian adalah jalan untuk menyatu seutuhnya. Tapi di satu sisi adalah kematian adalah kesedihan yang dialami oleh orang yang terdekat gitu Pak Wayan. Ya. Jadi sesuatu yang paradoks itu. Nah, ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan banyak orang juga sih Pak Wayan. Mungkin boleh direspon, silakan Pak Wayan. Ya, gini.
Saya dapat aliran. Bu Yanti sangat dekat dengan adik. Sering curhat, sering tanya jawab, sering diskusi, sering membantu berdua, sering menyenangkan, sering menghibur satu sama lain, betul ya? Oke, kita semua pernah mengalami dan kita punya teman seperti itu atau pasangan seperti itu, betul nggak? Oke, kita merasa sangat dekat. Kehilangan dia membuat kita menderita. Oke, saya tanya sekarang, siapa di sini? Tadi kan kita sudah belajar, oh ternyata saya begitu dekat dengan Tuhan, betul ya? Sedekat urat nadi. Oke, kita sudah paham itu. Sekarang saya tanya, siapa di sini pernah curhat sama Tuhan dan Tuhan menjawab? Ada? Naikkan tangannya. Tuhan menjawab ngobrol seperti kita ngobrol sama adik. Pernah? Pernah? Pernah nggak kita ngobrol sama Tuhan seperti kita ngobrol sama adik? Betul. Berapa sering, Bu? Pernah Tuhan memberi uang langsung seperti adik kita memberi uang? Nggak pernah. Hah? Rasa, oke, rasa nggak ngobrol ya. Pernah nggak Tuhan membantu kita seperti adik kita membantu kita atau pasangan kita membantu kita? Nggak pernah. Jadi Tuhan yang tidak nyata itu tidak pernah benar-benar terasa dekat dengan kita, sedekat ketika dia hadir nyata sebagai adik kita, sebagai saudara kita, sebagai pasangan kita, sebagai anak kita, sebagai orang-orang yang kita cintai, betul nggak? Maka ketika kita kehilangan mereka, begitulah rasa kehilangan kita terhadap Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kebayang maksudnya Kak? Ya. Memang itu lebih menyakitkan. Karena contoh nih, kalau kita bicara sama Tuhan, Tuhan nggak menyaut, kita nggak apa-apa. Tapi begitu orang dekat yang kita sayangi, kita tanya nggak nyaut, jengkel nggak kita? Apa sih tumben nggak menyaut, ada apa ya? Dan kita tadi sudah bicara bahwa kemanapun kau menghadap, di sanalah wajah Tuhan. Ada wajah adik kita sebagai wajah Tuhan, ada wajah ibu kita, orang tua kita, kakak kita, anak kita, itulah wajah-wajah Tuhan. Maka ketika kita kehilangan dia yang sudah begitu dekat dengan kita peluk, kita ajak bersama-sama dari kecil dan seterusnya, wajarlah kita merasa ada sesuatu yang hilang. Kebayang ya, Ibu ya? Maka boleh-boleh saja. Itu paradoksnya tadi Kang Abu. Kita tahu diri kita pulang, ketemu Tuhan yang tidak nyata nanti di sana. Tapi kita kehilangan Tuhan nyata yang kita ajak ngobrol, kita ajak begini, walaupun kita tidak menyebutnya Tuhan. Kebayang ya? Kita tidak pernah merasa, walaupun kita tahu Tuhan itu sedekat urat nadi kita, tapi kita lebih merasa punya adik yang sedekat diri kita, punya saudara sedekat kita, punya kawan sedekat kita, betul nggak? Itulah realita Tuhan yang jauh lebih mudah kita ajak hidup berdekatan. Kebayang ya? Maka kalau kita menangisi mereka, kita hanya sedang kehilangan Tuhan nyata yang sedang kembali kepada Tuhan yang tidak nyata, dalam arti tidak material lagi. Yang Tuhan yang material sedang meninggalkan kita sendiri dalam dunia material untuk dia kembali kepada imaterial. Contoh misalnya begini, kita lagi menyukai video, kita lagi nonton film yang kita sukai, lagi seru-serunya, tiba-tiba terputuslah film itu. Sedih enggak kita? Marah enggak kita? Kecewa enggak kita? Sudah tahu itu film loh, yang bisa diputar lagi, itu pun kita sudah kecewa. Karena kita begitu terbawa oleh kebersamaan kita dengan ceritanya dalam film itu, kita jadi merasa begitu akrabnya kita, begitu menyatunya kita, seakan-akan bukan film itu ada di kita, kita yang ada di film itu, betul nggak? Sekarang begitu kita ketemu Tuhan nyata dalam kehidupan kita sebagai keluarga kita, teman akrab dan sebagainya, yang begitu dekat, tiba-tiba dia harus hilang tiba-tiba, maka ketika kita merasakan kehilangan itu menandakan walaupun kita tidak menyadarinya, walaupun kita tahu, kita sudah tanda petik sudah mengakui ada dia di dalam tubuh yang kita cintai itu, yang
sedang pergi ke dalam dirinya yang imaterial kembali untuk menemani kita dalam dimensi yang berbeda. Dia yang imaterial dengan kita yang material, tapi lebih nikmat untuk tetap ada bersama dalam kondisi sama-sama material. Kalau nanti sama-sama imaterial, sudahlah. Tapi ketika kita ditinggal sendiri di dunia material, orang lain kembali kepada imaterial, menjadi sangat mengecewakan, betul nggak? Maka pesannya adalah sebelum yang material itu kembali kepada dunia imaterial, cintailah dia sedekat kamu melihat dia sebagai Tuhan di kehidupan ini. Terima kasih. Semoga menjawab Bu Yanti. Terima kasih, pertanyaannya sangat membuka juga untuk kita mendapatkan pengetahuan gitu. Kembali kepada Ibu dan Bapak, kalau kita meruntut tadi apa yang dijelaskan Pak Wayan bahwa wawasan tanpa batas menjadi energi memadat menjadi materi, dan setiap materi itu punya memori, dan setiap sentuhan, setiap apapun itu ada dalam konteks memori sih sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai dalam bentuk fisiknya, mari kita mulai menyadari bahwa kematian itu adalah tidak berfungsinya tubuh biologis gitu. Karena kalau kita masuk ke dalam esensial yang sejati, bahwa diri kita yang sejati kan dalam tanda petik nggak pernah mati, betul nggak Bu Pak? Tetapi dalam konteksnya bahwa hanya kemasannya, hanya jasadnya, hanya bungkusnya yang itu udah expired gitu kira-kira. Tetapi karena ada kaitan memori dan memori itu tersimpan, maka kita sangat merindukan sentuhannya, appearance-nya, suaranya gitu. Tetapi jauh di dalam itu tadi betul kata Pak Wayan bahwa dalam tanda petik ketika dia mewujud dan wujud itu adalah bagian dari dia. Ketika kita mulai menyadari bahwa semuanya hanyalah dia, ya kita sebagai manusia yang punya mental, punya fisik, punya apapun itu konteksnya, kita akan sama-sama juga merasa kesedihan. Dan sedih itu oke ya Pak Wayan ya, dalam artian untuk kita bersedih itu it's okay gitu. Tetapi ya kita tahu bahwa sedih itu adalah bagian dari emotion gitu. Maka ketika kita melampaui, kita akan menyadari sesuatu gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih. Ada lagi Ibu dan Bapak? Oke, Bu. Terima kasih. Perasaan Bu Yanti sama saya, baru kehilangan 2 minggu yang lalu ya. Tapi saya ambil hikmahnya dari Pak Wayan bahwa dipanggil atau masa hidup itu ada 4 ya. 1 memang sudah waktunya, yang kedua ada kemarahan di badan gitu ya, yang ketiga sakit gitu, 1 lagi tadi saya lupa, cuman memang kehendak. Yang jadi pelajaran saya dapat gitu, kita harus bersahabat sama badan ya Pak ya, nggak boleh marah gitu ya sama badan. Karena saya lihat banget kakak saya bagaimana marahnya gitu, sehingga sampai kena CA berkali-kali gitu. Saya banyak belajar dari kehilangannya beliau gitu. Jadi kesimpulannya Pak Wayan bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri gitu. Apalagi tubuh gitu ya, bersyukur aja dengan apa yang dikasih, karena kan semua itu ada di dalam badan kita gitu ya. Makanya saya ada tiap kali mandi gitu ya, bersyukur sama badan gitu ya. Terima kasih udah dikasih badan seperti ini, sehat gitu. Jadi ya kesimpulan yang tadi saya tangkap dari Pak Wayan bahwa kita dari satu bibit dari semua itu memang ada di dalam diri kita semua sendiri gitu ya. Jadi terima kasih Pak Wayan, kesimpulan tadi bahwa kita harus dari diri kita sendiri gitu ya, dari kematian, dari kehilangan banyak banget belajar, apalagi ya
harus mencari diri sendiri karena Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Hatur nuhun kamu. Mungkin Pak Wayan boleh dielaborate lagi bahwa penerimaan kematian dengan sukacita, simpel aja Pak Wayan, supaya kita juga menyadari banget bahwa kematian terhadap atau lepasnya isi dari tubuh kan sebetulnya penyatuan ke rumah sejati gitu Pak Wayan. Bahwa ya kalau kita bicara bahwa kita di sini sesuatu yang sementara dan kembali menyatu kepadanya adalah tujuannya, justru ketika siapapun yang sedang lepas dari tubuh, sudah lepas dari tubuh untuk kembali, kan itu sebetulnya final destination-nya gitu. Alih-alih, ya maaf ya, mungkin kalau lagi merasakan saya sangat paham juga, tapi alih-alih berduka cita kan bersuka cita karena sudah menyatu seutuhnya gitu. Berarti kan ada penerimaan kematian dalam sebuah kesadaran gitu. Silakan Pak Wayan. Ya, saya juga baru saja kehilangan bapak mertua, gitu. Karena dalam pengajaran saya itu bapak mertua, ibu mertua adalah juga bapak sendiri. Ya, saya bahkan 3 bulan yang lalu sudah tahu bapak akan berpulang. Karena apa? Dia mengalami kondisi lambung yang ternyata dia tidak bisa makan, tidak bisa begini, kuning mulai. Saya sudah curiga. Dibawa ke dokter, akhirnya ternyata ada sumbatan di saluran empedu. Penyumbatnya adalah di pankreas. Ada tumor pankreas. Kemudian 1 meninggalnya, tanggal 30 kremasinya, tanggal 21 berarti seminggu sebelumnya, mungkin tanggal 14 itu mulai masuk rumah sakit. Ketika saya ada di, kalau tidak salah saya ada di Jakarta ya mungkin Kang Abu, kalau waktu kita di Sentul kemarin. Iya. Nah itu bapak masuk rumah sakit lagi, ngamar gitu, pulang dari sana, kemudian tanggal 21 meninggal. Saya mencoba mencari kesedihan karena betapapun juga itu adalah bapaknya istri, saya anggap bapak kandung. Saya mencoba mencari kesedihan, saya di situ nggak ketemu. Saya kok nggak nangis ya. Saya mencoba masuk ke jiwa istri saya untuk mencoba menangisi bahwa saya bayangkan diri saya adalah istri saya yang kehilangan bapak yang saya kenali sejak kecil seperti istri saya mengenal itu. Saya juga nggak ketemu. Saya mencoba mencari jalan apa ya, karena ini hanya hayalan saya untuk mencoba berempati, ternyata nggak bisa ya, sehingga saya susah sedih. Saya nggak ketemu. Yang saya temukan cuma satu. Kenapa juga ya? Ketika saya sedih, saya nggak adil dengan bapak saya sendiri. Kenapa? Dengan tubuh yang menderita kanker seperti itu, penderitaannya tidak akan berhenti. Dengan umur semakin tua, penderitaan rohnya tidak akan berhenti. Itu seperti saya berdoa, ya Tuhan, mumpung Kang Abu punya mobil yang rusak parah, semoga Kang Abu tetap mencintai mobil yang rusak parah itu dan tetap memakainya walaupun terseok-seok. Itu saya membayangkan diri saya tidak adil mendoakan seperti itu. Dan ketika saya melihat dari sudut sang ruh, saya berpikir, oh, pantesan saya tidak menangis. Karena yang saya bayangkan adalah bapak saya sebagai sang ruh di dalamnya berhak untuk mendapatkan tubuh baru yang lebih baik karena begitu baiknya dia menjalani kehidupan ini. Dia butuh tempat baru, energi baru, tubuh yang lebih segar untuk meneruskan proses pembelajarannya, pertumbuhannya. Jadi kalau saya berharap semoga dia tetap bertahan lama walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun terus menderita, itu sama saja saya mendoakan sang ruh tetap ada di alam neraka, alam manusia ini untuk menderita di dalam tubuh yang menderita. Di dalam sel tubuh, sel itu sendiri adalah penjara. Terpenjara di dalam 50 triliun sel, triliun penjara untuk tidak bisa makan enak lagi, sakit perut terus menerus. Mungkin di situ saya sadar, oh, justru saya langsung berdoa, semoga bapak bisa pulang. Saya ucapkan doa, ayah, ibu, anakmu pulang.
Sehingga ketika saya menelpon seperti itu, ayah, ibu semesta, anakmu pulang, sehingga si anak yang murid ini di sekolah kehidupan ini segera dijemput pulang biar nggak kesana kemari lagi. Dijemput pulang untuk apa? Besok disiapkan pakaian baru lagi, dicuciin pakaiannya barunya untuk lahir dalam tubuh yang lebih segar. Dia berhak untuk itu. Sebagaimana kita juga berhak keluar dari penjara yang penuh penderitaan tubuh ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih segar lagi, yang tidak ketinggalan zaman. Bapak saya itu seorang petani. Dia tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang kehidupan ini karena proses ini ya. Tapi kalau dia lahir lagi nanti sebagai anak yang baru, tentu dia akan lahir dengan otak yang baru, yang lebih bisa memahami kehidupan ini lebih cemerlang lagi daripada sebelumnya. Dan itu adalah berkah baginya. Dan saya tidak berhak menghalangi berkah yang ditunggu oleh rohnya itu. Di situ kemudian saya paham, oh ya, Bapak Ibu, saya mengalami berbagai kematian dari kecil. Kakek saya meninggal, saya yang paling dulu tahu, yang lain jaga-jaga tapi nggak tahu Kang Abu. Oh, kakek meninggal. Kemudian kakak meninggal. Kakak pertama meninggal, kakak keempat meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, semua di hadapan saya meninggalnya. Bahkan ibu sebelum meninggal itu saya sudah bengong begini. Kenapa ibu harus meninggal dengan tubuh yang penuh dengan luka-luka? Luka-luka disebabkan karena apa? Karena mengalami Stevens-Johnson syndrome. Efek minum Montalin, obat penghilang nyeri, fenilbutazol isinya terjadi perdarahan lambung, dibawa ke rumah sakit, sehat dibawa ke rumah sakit, tapi efek obat ada menimbulkan mengelupas semua ini Kang Abu, mengelupas semua. Ini bengkak semua, kakinya bengkak semua, mengelupas semua, dan di situ kemudian saya diam Kang Abu. Saya panggil, saya cerita sedikit boleh ya? Saya panggil lah kakak-kakak saya, ibu mau pulang 3 hari lagi, saya bilang begitu. Karena kenapa? Saya dikasih tahu sama kakek saya, ibu mau saya bawa pulang gitu. Ya udah. 3 hari sebelum beliau pulang, beliau minta makan sama istri, mintakan gado-gado, diberikan 1 suap, dia makan, tidur langsung. Pas ibu tidur, saya tahu ibu tidak akan bangun lagi. Saya panggil kakak-kakak, ibu mau Mahasamadhi. Kenapa saya sebut ibu Mahasamadhi sebagaimana orang Buddha mengatakan itu kepada Buddha Mahasamadhi? Karena bagi saya, ibu saya adalah Buddha yang tercerahkan tanpa belajar spiritual, karena lakunya yang benar-benar sebagai seorang ibu yang bagi saya walaupun suka marah sama saya, tapi pelajaran saya membuat saya mengerti ibu memang seperti itu. Dan tahu enggak ibu bagaimana perasaan saya ketika melihat sendiri, saya diam di kamarnya memperhatikan ibu begini, karena saya yang mandiin dia, mencucikan rambutnya, membuatkan tempat tidur yang bisa langsung berak ke bawah itu bisa. Saya diam di situ. Saya bertanya, kenapa ibu saya yang begini baiknya kepada kehidupan ini, kepada orang lain dia sangat baik Kang Abu, walaupun kondisi kekurangan. Ibu saya tukang pijat di pantai, tukang pijat di pantai, dulu jualan kayu bakar, saya nganter-nganter juga kayu bakarnya. Dan ketika mau meninggal, kakinya bengkak, mengelupas banyak. Kebayang tidak sedihnya saya sebagai seorang dokter pula, yang dengan susah payah di sekolah kan jadi dokter Kang Abu, tidak bisa melakukan apapun terhadap kondisi ibu. Oke. Tahu tidak perasaan saya? Lalu di hari-hari terakhir diam gini. Saya diam, berterima kasih kepada ibu, melakukan sesuatu yang sebisa mungkin yang bisa saya lakukan tanpa mengambil peran saya sebagai dokter. Dan di situ otak medis saya langsung diledakkan. Kenapa? Kaki yang bengkak dua-duanya Bapak Ibu, kalau edema itu mengandung sembab itu, harus minum obat supaya dia kembali kurus, kering lagi, supaya cairannya ditarik oleh pembuluh darah, dikeluarkan melalui kencing. Harusnya begitu, dikasih furosemid namanya. Kulitnya itu harus diobatin supaya hilang. Saya nggak bisa, nggak ada obat untuk itu. Dan saya hanya diam Kang Abu, hanya bertanya kepada kecerdasan semesta itu.
Apa yang bisa dilakukan oleh kecerdasan semesta itu pada ibu saya yang begitu banyak pengorbanannya? Masa sih tidak ada yang bisa dilakukan? Masa ibu harus dimandikan di depan orang banyak dengan kondisi seperti ini, dengan seorang dokter anaknya? Kamu tidak punya sesuatu ya? Saya diam gitu. Dan yang aneh terjadi, yang memblow up otak medis saya. Begitu beliau meninggal, Kang Abu, 3 hari ini waktunya. Begitu beliau meninggal, kakinya seperti orang normal, persis seperti orang normal. Beliau nggak kencing, jadi kemana airnya saya nggak ngerti. Beliau normal, mulus seperti biasa, seperti nggak ada kejadian apa-apa gitu. Di situ saya percaya keajaiban itu, Kang Abu. Oh, ternyata ketika saya ikhlas, ketika saya berserah, saya izinkan sang ruh di dalam dirinya, lagi-lagi beliau mengorbankan sesuatu. Mungkin dalam tanda petik rohnya mengatakan, ternyata anakku begitu malu, merasa dirinya tidak berharga sebagai anak yang dibesarkan sebagai dokter tapi tidak bisa mengobati ibunya. Maka kecerdasan ibu lah yang saya sebut Mahasamadhi itu kemudian menyempurnakan. Wah, nggak kebayang dah Kang Abu, kejadiannya itu hilang seketika. Di hari H beliau saya meninggal, beliau saya mandikan, ini hilang. Nggak, yang kelupas-kelupas tuh saya jadi mikir, kemana hilangnya ini? Bengkaknya itu hilang. Gimana kayak orang normal, kayak kaki normal begini Kang Abu. Yang sebelumnya itu, waduh, nggak kebayang dah saya. Saya coba mencari, merenungkan dengan pikiran medis saya, kok bisa ya begini ya? Udah, saya nggak ketemu jawaban. Saya biarin aja lah. Yang penting ibu meninggal dalam kondisi yang sempurna. Apakah saya tidak menangis waktu itu? Tidak, saya tidak menangis. Saya bahagia ibu meninggal dalam kondisi itu. Saya menangis justru ketika teman ibu bule datang memeluk saya, menguatkan saya yang tidak menangis. Itu yang membuat saya nangis. Menarik. Tapi setelah itu Bapak Ibu, setelah lama ibu pergi, setelah lama bertahun-tahun, baru saya sering menangis setiap kali itu. Karena ibu, bapak itu adalah Tuhan bagi saya. Karena dari sanalah nyata-nyata tubuh saya ini berasal. Tuhan nyata saya. Tuhan yang tidak nyata itu ada sebagai di sana. Tapi Tuhan yang nyata yang melahirkan saya adalah ibu saya. Jadi itulah ajaran di Bali. Disebutnya apa? Mitri Dewa Bawa, Pitri Dewa Bawa. Ayah dan ibulah Tuhan yang ada dalam kehidupanmu sendiri. Gitu. Dan kita semua ini yang sedang jadi ayah ibu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi asal dari semesta kecil yang kita lahirkan.